Video kali ini di season yang kedua bab 8 pengolahan bahan nabati akan Bapak lanjutkan untuk slide yang selanjutnya. Yang kelima, Colophonium, nama lain Gondorucum resina rosin colophoni, tanaman asal berupa spesies pinus keluarga Pinaceae, zat berkhasiat utama atau isi isomer dan modifikasi dari anhidrat asam abietat. Termasuk golongan ini adalah asam primarat dan asam sabinat. Penggunaan bahan salep dan plester berkhasiat mencegah oksidasi dari lemak, makin berguna sebagai bahan pengawet salep. Kemudian pemberian massa jernih seperti kaca, warna kuning pucat atau kuning kecoklatan, bersudut-sudut, rapuh, mudah lengket satu dengan yang lainnya, bau dan rasa lemah, mirip terbagian dari kegunaan sisa yang diperoleh pada penyulingan minyak atsiri dari damar minyak. Sediaan solusio masatisis kompositus atau FOI, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya jenis-jenis Colophonium. Yang pertama Gondorucum gom, sisa dari minyak terpenting yang disuling minyak atsiri, bubuknya berwarna putih, tidak lunak, 50 sampai dengan 70%. Yang kedua Gondorucum gom, diperoleh dari kayu pinus secara penyulingan, penyarian atau kedua cara ini bersama-sama. Bubuknya berwarna kekuning-kuningan, bagian yang tidak tersabunkan lebih banyak daripada Gondorucum gom, titik lunak 53 sampai 55%. Dan selanjutnya Galae, nama lain Genitrin, tanaman asal Quercus infectoria Oliver, keluarga Fagaceae, yang berkhasiat utama atau isi asam penyamak 50 sampai dengan 75%, asam genat 2 sampai 4%, damar pati, kalium, dan oksalat. Penggunaan obat wasir sebagai salep, bagian dari jamu singset. Pemberian bau lemah, rasa sangat tajam dan agak manis. Sediaan acidum tannicum FI, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Cara panennya, yang pertama serangga Cinis tinctoria keluarga Cinipidae, menaruh telur-telurnya pada pucuk-pucuk dan batang-batang muda. Larva yang keluar melalui telur tersebut mengeluarkan cairan berisi enzim yang dapat merubah pati yang terdapat dalam sel-sel di sekitar larva tersebut menjadi belah. Kemudian cara yang kedua, berubah dari pati ke gula ini makin meningkat dan merangsang sel-sel jaringan yang gula tengahnya berungga karena dimakan larva tersebut. Genetri yang baik diperoleh dari jaringan yang belum ditinggalkan sarangganya. Berat dan tergantung warnanya dinamakan genetri biru, hijau atau hitam. Jika telah ditinggalkan oleh serangganya, ringan lebih menyerupai bunga karang dan berwarna pucat, disebut genetri putih dan nilainya rendah. Selanjutnya yang ketujuh adalah Glycyrrhizae sucus, nama lain sari akar sucus liquiritae, tanaman asal Glycyrrhiza glabra, varietas glandulifera, keluarga Papilionaceae. Zat khasiat utama atau isi glycyrrhizil sampai 15%, gula, lendir zat putih telur, air, zat yang terdapat di sari 49%, dan yang tidak dapat larut dalam air adalah 5%. Persyaratan kadar glycyrrhizil tidak kurang 10% dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Penggunaan obat batuk. Lanjutan dari Glycyrrhizae sucus, pemberian batang berbentuk silinder atau bongkah besar, licin, agak mengkilat, warna hitam coklat tua atau serbuk berwarna coklat, bau khas lemah, rasa manis khas. Bagian yang digunakan, akar yang masih segar disari dengan air mendidih.
Sari diuapkan dan dikeringkan hingga bebas air. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang kedelapan, ektamolum, nama lain ektamol, isitiol, ektamol, tanaman asal garam, amonium, asam sulfonat yang diperoleh dari bandun. Zat khasiat utama atau isi: senyawa belerang, amonium sulfat. Persyaratan kadar belerang organik tidak kurang dari 10,5%, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Kadar belerang dalam bentuk sulfat tidak lebih dari 25% dari kadar belerang jumlah. Penggunaan antiseptika lemah dan obat batuk. Slide selanjutnya adalah pemberian cairan kental warna hampir hitam berbau khas, sediaan solusio ektamoli aetheris from IND, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Slide selanjutnya yaitu yang ke-9, natri alginas, nama lain natrium alginat, tanaman asal Macrolystis pyrifera Trun, Laminaria saccharina R, Laminaria digillata R, Nereositis leucean A, Mars, keluarga Lawsoniaceae. Zat berkhasiat utama atau isi: garam, natrium, dan asam alginat, suatu asam poliuronat. Penggunaan emulgator, pemberian serbuk halus atau kasar, warna putih kekuningan, hampir tidak berbau, hampir tidak berasa. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya adalah yang ke-10, Big liquida, nama lainnya terkayu, tanaman asal dari keluarga Pinaceae. Yang berkhasiat utama atau isi: hidrokarbon, benzol, toluol, silol, sterirol, naftalin, parafin, terpen, oliterpen, furfuol, metilfurfuran, dimetilfurfuran, fenol, kresol, pirokatekin, guaiacol, dan pirogalol. Penggunaan obat eksim menaun dan obat batuk. Pemberian massa kental, lebih berat dari air, warna coklat tua, hampir hitam, bau khas, rasa khas, dan empireumatik. Bagian yang digunakan massa kental yang diperoleh dari penyulingan kering kayu. Kemudian untuk bab yang ke-8 ini sudah selesai. Untuk nantinya akan dilanjutkan untuk bab yang ke-9, yaitu menganalisis sediaan obat tradisional. Jangan lupa untuk dicatat materinya, kemudian dipelajari. Terima kasih. Terima kasih sudah melihat video penjelasan dari Bapak, khususnya di mata pelajaran farmakognosi bab yang ke-8, pengolahan bahan nabati. Jangan lupa untuk dicatat materinya dan dipelajari materinya. Jagalah kesehatan dan tetap semangat belajar. Kutipan pada video kali ini: COVID-19 merubah kebiasaan bersekolah. Pendidikan jarak jauh pun menjadi opsi. Bijaklah kalian untuk daring di rumah. Maka jadikan hal baru ini sebagai sebuah motivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can do it.